Baik, untuk materi yang pertama untuk praktikum kita, ini adalah pembuatan simplisia ya. Di topik tadi saya sudah sampaikan untuk pembuatan simplisia ini dilaksanakan secara daring, ya artinya tidak di kampus. Kalian bisa nanti dengan kelompoknya untuk mempersiapkan bagaimana cara pembuatan simplisia. Tentunya caranya tidak boleh sembarangan, karena nanti akan saya jelaskan dulu caranya seperti apa, step-stepnya bagaimana, dan apa yang tidak boleh dilakukan ya, dan apa yang harus dilakukan. Jadi tidak boleh terlewatkan ya. Jadi harus disesuaikan dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Ya, makanya perlu sekali untuk kalian belajar terlebih dahulu, membaca terlebih dahulu sebelum kalian melakukan praktikum. Ya. Baik, kita lanjut untuk pembuatan simplisia. Namun sebelum membuat ya, kalian harus tahu dulu simplisia itu apa. Saya yakin sih kalau kalian punya basic kefarmasian di sekolah menengahnya, ini bukan hal yang baru ya, bukan hal yang asing karena ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Tapi kalau bagi kalian yang mungkin di sekolah menengahnya belum pernah mendengar, ya tentu ini yang menjadi barang baru. Tapi sebetulnya bukan sesuatu yang sulit ya, karena sebetulnya ini mudah sekali untuk kita pelajari ya. Karena apa? Karena referensi itu sangat banyak ya. Tinggal sekarang aja kalian googling aja Simplisia adalah itu sudah muncul banyak banget ya. Jadi semuanya itu sudah tidak ada alasan untuk tidak bisa tahu ya bagaimanapun kondisinya. Sekarang teknologi sudah semakin canggih. Kapanpun dimanapun itu bisa selama ada kuota ya. Kalau nggak ada kuota ya nggak bisa ya. Oke, Simplisia sebetulnya ini istilah yang apa ya, sesuatu yang sudah tidak baru lagi ya di bidang kefarmasian, terutama bahan alam gitu ya. Karena kalau dilihat dari asal-usul katanya, itu Simplisia berasal dari kata simple ya. Simple itu artinya sederhana ya. Berarti sesuatu yang sederhana sebenarnya, tapi bermakna ya. Karena jangan menyepelekan sesuatu yang sederhana, karena biasanya di balik kesederhanaan itu menyimpan segudang manfaat yang tentunya tidak kita boleh sia-siakan ya. Ya ini ya salah satunya Simplisia itu gitu. Nah, ini kalau menurut referensi nih saya sampaikan ya, menurut Farmakope Herbal Indonesia atau FHI ya. Jadi Simplisia itu adalah bahan alam. Ya, jadi kalau bukan bahan alam nggak bisa dijadikan Simplisia ya. Sesuatu yang dia itu hidup ya, sesuatu yang bisa beregenerasi. Jadi kalau beregenerasi itu kan artinya selalu bisa diperbarui kan gitu. Tapi kalau yang tidak bisa diperbarui ya berarti bukan masuk ke dalam bahan alam. Berarti tidak ada istilah Simplisia untuk itu ya. Jadi bahan alam yang telah digunakan untuk pengobatan ya. Dan belum mengalami pengolahan apapun karena sifatnya masih sederhana itu tadi. Kecuali kalau dinyatakan lain misalkan dikeringkan pada suhu yang tidak lebih dari 60 derajat Celcius ya. Jadi belum ada pengolahan lebih lanjut, belum ada tambahan-tambahan yang lain ya. Memang itu asli gitu ya, asli dari bahan alam yang memang belum ada pengolahan apapun kecuali hanya dikeringkan saja. Artinya kalau pengeringan tidak ada penambahan zat atau bahan apapun ya, jadi hanya mengurangi kadar air di dalam Simplisia tersebut atau di dalam bahan alam tersebut. Itu kalau menurut FHI. Bagaimana kalau menurut Depkes ya? Jadi kalian sudah mulai harus mendownload atau mengunduh Farmakope Herbal Indonesia ya. Jadi bukan hal yang tidak tidak punya, apalagi nggak harus beli kan, itu gratis itu ya. Jadi jangan sampai di antara kalian nggak ada yang nggak punya gitu ya, harus punya gitu ya. Dan ini menjadi bacaan untuk literasi atau referensi yang kaitannya kalian belajar tentang mata kuliah di farmasi yang kaitannya dengan bahan alam ya. Nah, kalau menurut Depkes RI ya, jadi Simplisia itu adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat. Ya sama sebenarnya dengan pengertian yang di atas ya, untuk pengobatan, bahan obat yang memiliki khasiat tertentu gitu ya, yang belum mengalami pengolahan apapun ya, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Nah, ini sama sebenarnya, hanya beda kalimat ya. Jadi pada intinya itu tadi bahan alam yang memang memiliki manfaat tertentu
ya, karena adanya kandungan metabolis sekunder yang di dalam si bahan alam itu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia khususnya yang memang belum ada pengolahan apapun kecuali dikeringkan yang bisa nanti disebut dengan simplicia ya. Nah, jenis-jenis simplicia itu tentunya digolongkan berdasarkan sumbernya. Ya, kita tahu bahwasanya kalau bahan alam itu sesuatu yang bisa tumbuh, sesuatu yang bisa regenerasi ya. Jadi kalau dilihat dari jenis-jenis atau penggolongan simplicia, itu ada simplicia nabati. Sebenarnya kalau nabati itu bukan hal yang asing ya, istilah nabati, hewani itu kan sesuatu yang memang sudah lumrah kita dengar sehari-hari. Nabati ya berarti dari tumbuhan ya, hewani berarti dari hewan gitu. Baik, untuk yang pertama dari nabati ya. Jadi simplicia nabati itu bisa berbagai bentuk macamnya ya, tergantung apa yang mau kita ambil dari tanaman tersebut. Apakah bagian daunnya, apakah bagian batangnya, apakah bagian kulitnya, akarnya, atau rizomnya ya, atau bagian bijinya. Nah, semua itu tergantung dari kebutuhan kita. Kebutuhan yang nantinya dikaitkan dengan bagian mana dari tanaman itu yang memiliki khasiat tertentu. Karena tentunya tidak semua jenis tanaman itu semua bagian bisa kita manfaatkan ya, atau yang lebih lebih banyak deh khasiatnya gitu, apakah bagian daunnya, bagian akarnya dan sebagainya macam. Atau tanaman secara keseluruhan ya, semuanya. Ada batang, ada akar, ada daun, ada bunga, ada biji. Itu yang disebut dengan herba. Ya, jadi kalau kalian mendengar istilah herba, itu apa sih herba itu? Ya berarti itu berupa tanaman utuh yang memang semua bagian-bagian tanaman itu tercakup yang kita ambil atau yang akan kita buat simplicia. Oke, kita jeda sebentar ya untuk mendengarkan azan asar. Nah itu, jadi kalau simplicia nabati itu bisa dari tumbuhan secara utuh atau dari bagian-bagian tanaman yang bisa kita ambil hanya daunnya saja, batangnya saja, atau akarnya saja ya, tergantung dari kebutuhan kita seperti apa ya. Tapi tetap semuanya dikaitkan dengan khasiat dari bagian-bagian itu memiliki kandungan metabolis sekunder yang seperti apa. Eksudat ya. Nah, ini ada beberapa jenis tanaman yang memiliki eksudat yang berupa cairan di dalam sel ya. Yang itu ketika dipecah itu keluar eksudatnya ya, misalkan seperti getah ya atau cairan-cairan yang sekiranya itu bisa dimanfaatkan secara farmakologisnya ya. Nah, di sini saya tampilkan beberapa contoh ya. Yang lain banyak ya, supaya kalian ada gambaran kalau itu jenis tanaman yang bisa dijadiin simplicia dan itu bagiannya apa yang dijadiin simplicia itu akan menentukan nama dari simplicia tersebut ya. Jadi kalau kalian mungkin sebetulnya ini jenis tanaman yang biasa kita jumpai sehari-hari ya. Ada istilah tanaman babandotan. Nah, kalau kalian mungkin pernah menjelajahi di pekarangan rumah yang mungkin lama ditinggalkan ya, itu kan banyak tuh tumbuh-tumbuh tanaman-tanaman liar itu pasti sering ditemukan tanaman bebandotan ini. Kalau kalian memang belum paham yang mana sih tanamannya, searching saja. Nanti kan kalian tahu, oh ini namanya bebandotan kan gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari nama ilmiah ini artinya setiap makhluk hidup ya, mau itu tanaman, mau itu hewan, mau itu manusia, itu punya yang namanya nama ilmiah. Ya, nama ilmiah supaya tidak tertukar dengan yang lain. Nama ilmiah itu diperlukan untuk mengidentifikasi. Jadi agar tidak tertukar dengan yang lainnya dan jelas penggolongannya itu masuk dalam kelompok apa. Nah, itu nanti kita akan belajar di bab selanjutnya ya, berkenaan dengan taksonomi tumbuhan. Ya. Nah, kalau untuk nama ilmiahnya ada dari babandotan itu namanya adalah Ageratum conizoides ya. Nah, nama simplicianya itu dilihat dulu yang diambil bagian apanya. Nah, di sini contoh itu untuk tanaman babandotan yang diambil daunnya. Artinya nanti nama simplicianya harus ada unsur daun.
Nah, kita tidak boleh menggunakan nama keseharian, daun, batang, akar, ya, bunga, nggak bisa. Kita harus menggunakan nama ilmiah yang memang itu sering dijadikan untuk nama Simplicia. Jadi sudah mulai dibiasakan ya, kalau daun itu kita menyebutnya adalah folium. Ya, kalau batang kita menyebutnya adalah lignum. Kalau kulit kita menyebutnya korteks ya. Kalau akar kita menyebutnya radix. Kalau akar tinggal ya atau rimpang-rimpangan kalau kalian pernah dengar itu untuk bumbu dapur ya, itu kita menyebutnya rizoma. Dan kalau biji itu kita menyebutnya semen ya. Dan kalau bunga itu kita nyebutnya floss. Jadi harus terbiasa dengan itu semua. Ya, jadi itu sangat menentukan nama simplicianya apa. Nah, kalau pada kasus ini pembandotannya itu yang diambil adalah daunnya. Berarti ada unsur folium di nama simplicianya. Nah, nama simplicianya adalah agerati folium. Ageratinya diambil dari kata ageratum, dari nama ilmiahnya. Folium itu karena diambilnya itu dari daun. Beda cerita kalau yang kita ambil adalah akar, maka namanya bukan folium lagi, tapi radix kan gitu. Agerati radix atau yang mau diambil bunga, berarti agerati floss. Bu, bagaimana kalau yang mau diambil tumbuhan utuhnya? Berarti namanya adalah agerati herba. Ya, jadi paham ya? Nama Simplicia itu sangat ditentukan bagian mana yang diambil. Ya. Belimbing. Nah, belimbing ini kalau nama latinnya atau nama ilmiahnya adalah Averrhoa carambola, ya. Jadi, kita lihat dulu yang mau diambil apa? Oh, ternyata bunganya. Berarti menggunakan istilah floss, ya. Jadi, namanya adalah carambola floss. Nah, itu ya, ini sebagai contoh saja agar kalian bisa memahami bahwasanya setiap tanaman itu selama memiliki khasiat tertentu itu bisa kita buat simplicia ya. Jadi dengan dibuat simplicia itu kan sebetulnya sesuatu itu berbeda dengan yang ketika masih segar ya. Ketika masih segar itu kan kandungan airnya masih tinggi tuh, sehingga tidak bisa tahan lama. Artinya gampang busuk ya, kemudian gampang ditumbuhi cendawan, gampang dihinggapi insekta atau serangga segala macam apapun itu. Tapi kalau sudah dibuat kering dan masanya pun juga turun ya, artinya kan kadar airnya sudah berkurang dan itu akan membuat Simplicia akan lebih tahan awet gitu ya. Ini pengawetan secara alami ya bagi bahan alam yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan tertentu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini beberapa contoh lainnya ya, ini masih kelanjutan nih, ada pasak bumi, diambil akar ya, pasti ada nama radixnya di sini ya, namanya adalah Eurykoma radix. Kalau delima ini bagian kulitnya ya, berarti ada korteks di sini. Kalau duku misalkan yang diambil adalah bijinya, berarti ada istilah semen di sini ya. Kalau labu air yang diambil adalah buahnya, berarti ada nama istilah fructusnya. Ya, itu artinya ada buah ya. Kalau semen ya berarti biji ya. Jadi kalau floss berarti bunga ya. Semua tergantung dari bagian yang diambil dari tanaman tersebut ya. Oke, kemudian untuk Simplicia nabati ya. Jadi yang jelas Simplicia nabati itu telah melalui proses pasca panen ya, yang tentunya sudah dipersiapkan sedemikian rupa, yang sudah layak untuk dipanen gitu ya. Jangan sampai memanen tanaman yang belum siap ya, atau yang masih terlalu muda, atau yang masih dalam bentuk tunas sudah diambil. Lah itu kandungan metabolis sekundernya belum bisa dipastikan sempurna ya. Karena dalam hal ini juga harus diperhatikan, jangan sampai nanti tujuan kita untuk mendapatkan khasiat dari tanaman tersebut kita nggak mendapatkan apa-apa. Nah, kemudian dalam hal ini untuk Simplicia yang kita buat tadi itu sebetulnya tinggal kelanjutannya mau dibuat apa ya. Atau yang bisa langsung dimanfaatkan tanpa harus ada pengolahan lebih lanjut, mungkin cukup diseduh dengan air atau direbus dengan air gitu ya, dalam bentuk jamu misalkan. Nah, jamu ini kan bisa dari Simplicia yang sudah dibuat tadi itu, mungkin diserbuk dulu atau dipotong-potong dulu, kemudian direbus dengan air, nanti disaring ya, lalu diminum. Nah, itu kan jamu tuh.
Kayak kita bikin kunyit asam, ya tinggal ditambahin asam, tapi kan simplicianya atau bahannya adalah dari kunyit kan gitu. Atau dalam bentuk jamu godok ya, jamu godok yang itu menggunakan metode infusa ya. Metode infusa yang perebusannya itu tidak lebih dari 90 derajat Celcius ya. Nah, ini kalau yang bisa langsung dikonsumsi ya. Tapi kalau mau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau pemanfaatan lebih lanjut yang nantinya akan dikembangkan menjadi bahan yang mungkin lebih spesifik ya, itu bisa ya. Misalkan diproses lebih lanjut untuk menjadi produk sediaan farmasi lain ya, misalkan dari proses pembuatan simplicia kemudian dilakukan proses ekstraksi ya untuk mendapatkan ekstrak. Jadi ekstrak itu yang memang kita ingin mengambil bahan alam, bahan atau senyawa yang ada di dalam bahan alam tersebut ya, yang itu bisa lebih spesifik ya, artinya sudah terpisah dari bahan-bahan lain yang tidak diperlukan. Gitu. Nah ini ya tentunya membutuhkan waktu, membutuhkan proses, membutuhkan alat, gitu ya, yang sekiranya tentunya harus dipersiapkan ya. Atau misalkan mau lebih dispesifikkan lagi. Kalau ekstrak itu kan berarti kita belum begitu bisa memastikan kandungan secara metabolis sekundernya apa saja. Bisa jadi situ masih bermacam-macam metabolis sekunder yang ada di dalam ekstrak tersebut. Nah, kalau ingin dipisahkan lagi atau ingin lebih dispesifikkan lagi, berarti ada tahapan-tahapan lanjutan. Misalkan dilakukan pemisahan atau partisi ya, dilakukan pemurnian sehingga akan mendapatkan isolat yang murni yang memang betul-betul itu adalah isolat yang mengandung metabolis sekunder tertentu. Nah, ini biasanya sangat dibutuhkan ya dalam proses pengembangan obat tradisional yang memang itu sudah terstandar gitu ya. Kan banyak tuh sekarang orang yang berkecimpung di bidang bahan alam yang mengembangkan obat-obat tradisional yang tidak lagi kita tuh dalam bentuk rebusan, dalam bentuk seduhan, dalam bentuk teh itu kan sudah tidak lagi, tapi biasanya dalam bentuk kapsul gitu ya atau ekstrak lah ya. Kalau misalkan itu dalam bentuk kapsul kan berarti sudah spesifik itu kandungan metabolis sekundernya. Artinya memang sudah dikhususkan untuk khasiat tertentu. Ya, tentunya dalam hal ini tidak boleh sembarangan ya. Kita harus lihat dulu izin edarnya, izin BPOM-nya. Bahkan kalau itu mau dinaikkan lagi menjadi fitofarmaka, ya harus ada penelitian lanjutan ya. Misalkan untuk penelitian di bidang praklinisnya, secara klinisnya ya. Tapi itu adalah upaya ya, upaya untuk mendapatkan source atau sumber bahan alam yang sekiranya bisa dikembangkan untuk obat yang terstandar gitu ya. Ini proses ya, proses untuk mendapatkan itu semua. Oke, selanjutnya hewani ya. Kalau untuk hewani yang jelas kita memilih dan memilah ya, karena tidak semua hewan bisa kita buat simplisia yang sekiranya memang mudah dan sekiranya memang itu layak untuk dijadikan simplisia. Bukan yang bentuknya utuh kan nggak kebayang juga tuh kalau kita bikin simplisia kambing itu kan repot, mending dibuat kambing guling gitu ya atau dibuat sate gitu. Artinya dalam hal ini ada beberapa jenis hewan atau yang dihasilkan oleh hewan tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk obat yang khasiatnya itu bagus untuk kesehatan ya. Misalkan seperti minyak ikan ya, tentunya kan diambil dari jenis ikan tertentu gitu yang itu misalkan khasiat sebagai sumber vitamin D atau madu ya. Madu itu kan dari lebah ya. Bukan hewannya tapi hasilnya dari hewan tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk obat tertentu ya atau untuk treatment kesehatan gitu ya. Karena sebetulnya kalau kita berbicara terkait bahan alam memang masih susah kita untuk menyamakan dengan obat yang semestinya untuk orang sakit itu. Karena biasanya bahan alam ini digunakannya untuk apa? Treatment, menjaga kesehatan ya, agar imunitas kita terjaga, stabil ya, tidak drop. Tapi kalau untuk pengobatan tertentu yang dalam kondisi sudah sakit ya ini dibutuhkan treatment yang ekstra gitu ya. Artinya tidak seperti obat-obat medis lainnya yang memang sudah diperuntukkan untuk menyembuhkan. Makanya sebetulnya sebelum sakit ya kita harus menjaga
Makanya ini sudah saya sampaikan di teori pengantar ya untuk farmakognosi dari sekian mahasiswa ya, dari sebanyak mahasiswa ini hanya berapa persen pasti yang membiasakan dirinya ketika tidak sakit biasa dalam dalam kondisi sehat itu ya untuk memilih minuman-minuman herbal ya, jamu misalkan. Ya, itu sudah mulai luntur kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ada yang mengatakan jamu itu ya itu tradisinya orang Jawa. Ya, syukur-syukurnya dulu memang itu berawal dari kebiasaan orang Jawa. Tapi dalam hal ini bukan berarti itu hanya untuk orang Jawa saja. Kita lihat ya khasiat dari jamu itu untuk apa? Kenapa sih orang-orang terdahulu itu banyak mengkonsumsi jamu? Karena memang itu untuk menjaga kesehatan mereka, mengingat aktivitas-aktivitas mereka yang sangat begitu keras gitu ya, nyangkul di sawah gitu, ngebajak sawah atau mungkin panen padi itu kan butuh tenaga yang ekstra. Makanya mereka membiasakan hidup sehat, salah satunya dengan minum jamu itu tadi. Gitu ya. Sebetulnya jamu sekarang bisa kok dibuat jamu yang tidak seperti jamu zaman old ya dengan jamu kekinian. Kan sekarang sudah banyak itu kafe-kafe jamu yang dikembangkan ya oleh anak-anak muda yang sekiranya itu digandrungi lah ya. Apalagi kayak di Jogja itu ya saya sangat salut di kampus UGM itu mereka sudah ada kafe jamu dan ternyata banyak sekali mahasiswa yang sambil ngerjain tugas akhir, ngerjain tugas dari dosen itu di situ sambil minum jamu gitu ya. Makanya harapannya ini tidak menjadi hal yang apa namanya dianggap sebagai ketinggalan zaman, justru malah zaman yang canggih kan gitu. Karena di apa namanya sesuatu yang diimprovisasi atau ada inovasi gitu ya dari jamu tanpa meninggalkan atau tanpa menghilangkan makna jamu itu sebenarnya kan begitu ya. Nah, selain Simplicia nabati sama hewani tadi itu ada Simplicia mineral ya. Kalau ini diambil dari bahan-bahan mineral ya yang memang belum diolah atau yang sudah diolah tapi dengan cara sederhana, tapi bukan dalam bentuk bahan kimia murni ya. Misalkan dari tanaman sayur-sayuran ya, dari buncis, kacang-kacangan atau dari hewan juga bisa, misalkan dari daging sapi, ayam ya, yang memang itu diambil mineralnya, misalkan seperti serbuk seng ya, serbuk tembaga yang memang kita butuh asupan-asupan mineral ini dalam tubuh kita sebagai apa? Pertahanan terhadap apa? Segala sumber penyakit ya supaya imun kita tetap terjaga untuk regenerasi dan sebagainya macamnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pembuatan simplisia. Nah, ini perlu diperhatikan secara seksama ya. Jangan sampai nanti ada yang keselip, akhirnya kalian terlewati dan tentunya tidak ini ya. Tidak di skip ya atau sengaja di skip gitu karena tahu ini praktikumnya mandiri, Bu Kiki nggak tahu kalau ini ternyata nggak dilakukan tahap ini, tidak ya. Karena saya percaya dengan adanya dokumentasi itu, kalian bisa menjaga proses-proses ini tetap harus dilaksanakan. Yang pertama, tahap yang perlu dipersiapkan adalah persiapan bahan baku. Kalau cari tahu dulu bahan baku apa yang harus saya siapkan untuk dibuat Simplicia. Ya, yang jelas bahan baku ini diambil dari alam atau bisa dalam lingkungan kita sehari-hari, di sekitar kita juga bisa ya. Tapi perhatikan juga dalam proses pengumpulan bahan baku ini juga diperhatikan dari segi kualitas tanaman itu. Jangan sampai kita anggap tanaman itu sudah tidak layak kita paksakan untuk kita ambil, sudah ada jamur-jamurnya, sudah ada bekas gigitan ulatnya, itu tetap diambil jangan ya, tapi diambil yang terbaik. Artinya dalam hal ini bahan baku sangat menentukan kualitas hasilnya nanti ya. Kemudian ada sortasi basah, ada pencucian, perajangan ya atau pencacahan, ada pengeringan, sortasi kering. Setelah semuanya selesai, dikepak ya, kemudian disimpan. Kemudian selanjutnya dilakukan evaluasi apakah sudah sesuai atau belum berdasarkan standarnya dan layak atau tidak untuk dimanfaatkan. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya.
Yang pertama, pengumpulan bahan baku ya. Jadi kita harus tahu dulu bahan baku yang akan kita ambil ya. Memang ini kebanyakan yang nanti akan dipraktikkan itu dari tanaman ya, karena biar lebih mudah kalian memperolehnya gitu. Dan memang banyak di lingkungan kita sehari-hari. Kalian harus tahu dulu ya bedanya apa tumbuhan dan apa tanaman. Walaupun sebetulnya istilah itu sering kita gunakan tanpa melihat perbedaannya. Karena memang itu merujuk pada satu istilah yang sama. Tumbuhan ya tanaman, tanaman ya tumbuhan kan begitu, sama-sama flora gitu. Kalau fauna kan hewan ya, jadi kalian harus lebih familiar mana flora, mana fauna, jangan sampai keliru atau tertukar ya. Kalau tumbuhan ya sama-sama flora, namun bedanya ya kalau tumbuhan itu dia tumbuh secara liar. Maksudnya liar di sini apa? Dia tumbuh secara alami tanpa adanya upaya peran atau campur tangan dari manusia untuk pembudidayaan. Ya, memang tumbuh secara alami aja di belakang rumah, di kebun, di hutan. Nah, itu adalah tumbuhan. Tapi kalau tanaman itu sama-sama flora, tapi tumbuhnya ini dia ada upaya budidaya dari manusia, sengaja ditumbuhkan, ada proses pembibitan ya, proses penyiraman, pemberian pupuk, kemudian ada apa tuh pembersihan gulma-gulma ya supaya tidak mengganggu proses tumbuhnya tanaman tersebut ya. Jadi tahu bedanya ya, apa itu tumbuhan, apa itu tanaman. Nah, yang jelas ini semua itu sangat menentukan kualitas dari tanaman tersebut dan untuk mengetahui beberapa hal yang itu menentukan banyaknya metabolit sekunder yang ada di dalam sumber tersebut. Ya, jadi satu jenis tanamannya harus jelas. Yang mau diambil atau yang mau dimanfaatkan itu tanamannya apa? Jangan asal kita ngambil, ternyata ada tanaman yang double-double atau tanaman yang mungkin keikut campur di situ. Ya, artinya berbagai jenis tanaman itu tidak bisa. Ya, jadi harus benar-benar itu tunggal dan sama, temennya juga sama-sama dalam satu golongan spesies yang sama. Kemudian yang kedua juga dipengaruhi oleh usia panen. Ya, jadi jangan sampai nanti kalian tidak tahu tumbuhan itu dinyatakan sudah dewasa atau sudah layak panen itu umur berapa. Tentunya setiap tanaman punya kriteria usia yang beda-beda. Oh, misalkan tanaman kunyit itu umurnya yang bisa untuk dipanen berapa gitu ya? Apakah 3 bulan, 4 bulan, atau mungkin setahun misalkan ya? Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Kemudian lingkungannya dapat diatur, misalkan dalam proses pemberian makanan, ya kan mereka butuh makan tuh, ya bisa dalam bentuk pupuk misalkan, atau mungkin dari segi penyiraman, apa itu namanya proses pemberian airnya, dan yang jelas asal usulnya memiliki karakteristik yang sama, harus berasal dari generasi yang sama. Atau kalau dalam bahasa tumbuhannya itu, atau kalau dalam bahasa pertanian ya, itu namanya galur. Jadi galurnya itu sama, tidak boleh berbeda-beda. Kalau beda jelas jenisnya pasti akan berbeda. Gitu ya. Makanya ini yang saya sampaikan di awal, kita itu jangan terkotak-kotak dengan bidang keilmuan kita sendiri. Dan jangan memaksakan untuk kita tahu bidangnya orang lain ya. Boleh kita belajar tapi sifatnya otodidak, tapi bukan untuk menjadi profesional. Tetap profesional adalah mereka yang membidangi. Jadi kalau kalian misalkan punya keinginan untuk mengembangkan bahan alam tertentu yang nantinya bisa dikembangkan untuk produk sediaan farmasi apapun itu, silakan banyak ngobrol dengan mereka yang paham terkait tumbuhan ya. Orang pertanian ya, orang biologi yang memang banyak berkecimpung di dunia seperti itu gitu ya. Jadi akan lebih mudah untuk mengenali jenis tanaman apa yang sekiranya bisa dikembangkan untuk obat tradisional atau obat yang akan distandarkan gitu ya. Karena memang dalam hal ini kita harus ada kolaborasi yang bagus gitu, tidak berdiri sendiri dengan bidang keilmuan kita. Kemudian pengumpulan bahan baku, nah ini yang perlu diperhatikan ya. Kita itu mau mengambil sampelnya dari bagian apa? Apakah bagian bijinya? Apakah bagian buahnya, bunganya, daunnya? Nah, karena semua itu memiliki kriteria yang berbeda-beda. Misal pada biji.
apakah bisa Bu, biji yang masih kecil itu, yang warnanya masih putih itu bisa nggak Bu diambil? Ya bisa aja, tapi mungkin kandungan metabolit sekundernya tidak sebanyak ketika sudah dewasa. Nah, makanya biasanya kalau kita mau bikin simplisia dari biji, itu yang diambil adalah biji yang sudah kering, yang memang prosesnya sudah sempurna. Proses fotosintesisnya sudah berakhir ya. Artinya sudah ada pembentukan metabolit primer, pembentukan metabolit sekunder. Begitu pula dengan buah. Kalau buah belum masak ya jangan dipanen gitu. Bunga juga begitu. Kalau masih kuncup, tidak semua bunga itu bisa digunakan pada saat masih kuncup, kecuali melati. Kalau melati memang masih bagusnya ketika kuncup. Kenapa? Karena minyak atsirinya masih tinggi-tingginya. Ya, dalam kondisi masih kuncup. Wanginya itu masih luar biasa ketika masih kuncup. Ya, ini luar biasanya melati itu seperti itu. Justru ketika masih kuncup itu mahal ya dibandingkan dengan yang sudah mekar. Kalau melati ya, tapi kalau yang lain-lain enggak. Bunga mawar misalkan ya mawar itu dalam kondisi yang sudah mekar. Daun juga begitu. Daun itu bisa diambil ketika sudah dewasa, sudah bisa berfotosintesis. Artinya dalam hal ini metabolit primer, metabolit sekunder itu sudah terlewati dengan baik. Bukan daun yang baru kuncup tunas itu diambil itu nggak bisa nggak dapat apa-apa gitu ya. Artinya akan sulit kecuali kalau hanya untuk kebutuhan konsumsi kayak makan sehari-hari segala macam gitu ya. Oke, itu untuk pengambilan bahan baku. Yang kedua, sortasi basah. Nah, untuk sortasi basah ini perlu dilakukan ya pada saat kalian setelah mengumpulkan bahan baku ya. Itu jangan langsung dibuat simplisia, jangan langsung dikeringkan, tapi kalian pilah-pilah dulu. Jangan sampai nanti masih ada kecampur bahan-bahan yang tidak diinginkan. Misalkan saya mau bikin simplisia daun kenikir misalkan ya. Jangan sampai ada daun-daun yang lain yang ikut ada di dalam simplisia kita. Jadi harus dilakukan sortasi basah ya ketika tanaman itu masih segar, belum dikeringkan. Terhadap apa? Bisa dari kotoran-kotoran, dari kerikil, dari tanah, atau dari rumput-rumput yang memang tidak diperlukan. Nah, makanya jangan sampai sortasi basah ini terskip gitu ya atau terlewatkan. Jadi harus hati-hati dan jangan sepelekan karena kalau sampai nanti ada bahan-bahan yang ikut masuk tanpa kita sadari dan itu akhirnya tercampur dengan simplisia kita terus dijadiin bahan baku obat wassalam kalau memang bahan-bahan itu justru malah berbahaya untuk tubuh kita ya jadi harus hati-hati dalam memperlakukan bahan baku ya. Pencucian. Nah, kalau pencucian wajib ya, jangankan untuk obat, untuk makanan kita sehari-hari aja juga harus dicuci gitu ya. Karena pada prinsipnya pencucian itu kan untuk menghilangkan segala kotoran-kotoran yang menempel di dalam bahan baku ya, yang menghindari jangan sampai ada apa namanya mikroba atau mungkin pestisida dan lain-lain ya. Makanya ketika mencuci harus dalam kondisi air itu bersih dan mengalir. Tidak boleh direndam di dalam bak yang memang hanya apa namanya dibersihkan gitu aja ya, tapi harus dalam kondisi air yang mengalir. Kemudian setelah itu dicacah atau dirajak ya. Karena kan ini nantinya mau dijemur, mau dikeringkan. Sebenarnya kalau dijemur itu kan salah satu proses pengeringan ya. Bisa di oven atau bisa dijemur gitu. Tapi kalau mau gratis ya dijemur ya. Nah, dalam hal ini tujuannya dengan perajangan itu apa? Memperluas permukaan bahan baku. Dengan begitu akan lebih mudah untuk dikeringkan begitu. Nah, alat perajangan ini dari yang sudah modern sama yang masih tradisional itu bisa kita lakukan. Kalau belum ada yang modern ya kita bisa dengan pisau, tapi ya itu agak lumayan menguras ini ya kesabaran ya. Pelan-pelan jangan sampai nanti ada yang ketebalan atau justru malah ketipisan ya. Tapi kalau kita menggunakan mesin perajangan itu sudah disetting ya ukurannya, jadi nanti hasilnya juga sama besarnya.
buahnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya intinya mau pakai mesin boleh, mau pakai alat potong juga boleh. Yang jelas tujuannya tidak keluar dari memperluas permukaan bahan baku itu saja. Bukannya justru malah membuat hancur atau malah membuat rusak gitu ya. Pengeringan. Nah, pengeringan ini tujuannya tadi saya sudah menyampaikan di awal ya, bahwasanya pengeringan itu yang jelas supaya simplisia itu awet atau tahan lama gitu ya. Dengan cara apa? Mengurangi kadar air. Jadi kadar air itu kan sifatnya dia lembab ya. Jadi kalau misalkan lembab itu sangat mudah sekali dihinggapi oleh mikroba ya, jamur, sehingga lebih mudah busuk. Dengan mengurangi kadar air itu secara teoritisnya akan menghentikan reaksi enzimatik ya, yang itu tentunya akan mempermudah proses kimiawi yang terjadi di dalam di dalam tumbuhan tersebut, sehingga akan mudah rusak. Makanya dengan begitu pencegahannya supaya mutunya itu tetap terjaga atau tidak mengalami kerusakan, harus dikurangi kadar airnya. Dengan cara apa? Dengan cara pengeringan. Nah, pengeringan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam ya, tentunya dengan sinar matahari langsung atau menggunakan oven. Tapi yang jelas jangan sampai pengeringan ini over ya. Artinya kalau over, suhunya itu melebihi dari batas yang telah ditentukan. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak akan mendapatkan senyawa apapun yang ada di dalam simplician tersebut, terutama kalau itu kaitannya dengan kandungan minyak sirih. Karena minyak sirih itu kan gampang menguap tuh. Jadi kalau bahan tanaman yang dijemurnya mungkin terlalu tinggi suhunya, nah itu bisa menghilangkan senyawa-senyawa yang memang itu justru yang kita cari. Nah, kalau justru malah hilang, apa yang mau kita dapatkan? Gitu ya, jangan sampai nanti justru malah merusak kualitas dari bahan bahan obat tersebut gitu. Nah, biasanya kalau dikeringkan dengan sinar matahari itu tidak boleh langsung terpapar oleh sinar matahari. Biasanya dilapisi oleh kain ya, kain tipis yang itu misalkan berwarna hitam ya, supaya dia lebih bisa menyerap air panas dan tanpa harus terpapar langsung dengan sinar matahari gitu ya. Atau kalau mau menggunakan oven bisa, tapi ovennya harus disetting tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Tapi plus minus ya, kalau untuk oven kan pasti butuh daya. Artinya kalau jumlah simplicinya banyak, itu pasti butuh oven yang besar dan dayanya juga besar. Nah, biasanya kita akan kesulitan di situ kalau kaitannya dengan cost ya atau dengan biaya gitu. Makanya yang gratis yaitu dengan sinar matahari gitu ya. Tapi diperhatikan caranya tidak boleh berlebihan panasnya gitu. Nah, di sini untuk pengeringan ya bisa kita lihat kalau secara skala besar dikeringkan itu biasanya punya alat seperti ini ya, alat yang dibuat secara manual, kemudian dijejerkan ya dengan rata, kemudian terpapar langsung oleh sinar matahari, namun di atasnya ini ada kayak semacam ini ya, pembatas atau mungkin bisa langsung diberikan penutup di atasnya simplicia ini ya, kain tipis itu agar tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Nanti dalam sela-sela waktu jeda 2 jam, 3 jam itu dibalik ya. Jadi posisi di atas jadi ke bawah di atas gitu. Nah, ini kalau yang menggunakan oven ya. Kalau menggunakan oven ya otomatis butuh alat gitu ya, dan kalau dilihat dari jumlahnya tentu lebih sedikit kalau alat ovennya cuma segini ya. Kalau mau skala besar ya berarti butuh oven yang ukurannya besar. Nah, setelah dikeringkan dan sudah dinyatakan bisa diselesaikan proses pengeringannya, itu dilakukan sortasi kering ya. Tadi di awal sortasi basah, sekarang sortasi kering. Kalau sortasi kering itu yang jelas bedanya kalau basah itu dalam kondisi sampel atau tanamannya masih segar. Kalau sortasi kering itu ketika sudah kering ya. Nah, nanti biasanya untuk melihat kualitas dari simplicia itu kan kita melakukan evaluasi mutu. Nah, kita belum bisa mengatakan simplicia kita sudah layak atau belum dinyatakan kering atau tidak sesuai dengan ketentuan kalau belum diukur atau belum dihitung
kadar air ya atau susu pengeringan ya, itu masuk ke dalam salah satu parameter dalam menentukan mutu dari Simplicia. Makanya penting sekali setelah Simplicia itu jadi itu dievaluasi. Kalau masih dirasa itu belum memenuhi, maka perlu dijemur lagi atau perlu dikeringkan lagi sampai benar-benar kadar airnya itu tidak melebihi 10%. Ya, karena ini sudah ada ketentuannya begitu. Oke, asertasi kering itu setelah semuanya kering ya, maka dipilah lagi, siapa tahu masih ada bahan-bahan yang ternyata pada saat proses pengeringan itu rusak ya. Apalagi yang kalau di oven itu gosong misalkan, itu nggak boleh ya. Bu, boleh nggak Bu disangrai Bu? Tahu sangrai ya? Ya jangan, sangrai itu artinya kan dia kena panas secara langsung, mateng gitu nanti ya. Dikhawatirkan nanti bahan-bahan yang itu diharapkan sebagai khasiat ya terhadap penyakit tertentu itu malah hilang kan begitu ya. Jadi jangan disangrai, karena kalau disangrai ini nanti namanya bukan Simplicia ya. Kalau itu dalam bentuk kacang nanti kacang kacang sangrai namanya ya, itu sudah beda cerita. Makanya jangan sampai itu terjadi, karena sebetulnya apa yang saya sampaikan ini ya otomatis dari pengalaman sebelumnya gitu ya, untuk mensiasati menjemurnya tidak tercapai ya karena butuh waktu, makanya dia ingin cepat atau instan ya, yaitu mengsangrai sampel-sampel tanaman yang itu sampai kering. Dan itu ketara banget kalau disangrai itu ya, pasti nanti di pinggir-pinggirnya ada gosong-gosongnya, ada item-itemnya, itu udah ketara banget gitu. Makanya jangan sampai kalian dalam proses pembuatan Simplicia kepikiran untuk disangrai ya. Udah boros kompor ya, artinya pemanasannya itu terus menerus ya, dan tidak diterima pula kan. Nah, itu sangat disayangkan. Pokoknya jangan sampai terpikir pembuatan Simplicianya itu disangrai ya. Nah, setelah selesai ya sertasi kering dinyatakan tidak ada pengotor-pengotor yang ikut masuk di dalam Simplicia itu, maka selanjutnya dipak gitu ya, pengepakan dan penyimpanan ya. Kalau memang itu tidak mau langsung digunakan, harus disimpan di wadah yang tertutup ya, tidak boleh basah, kering ya. Jadi harus dalam kondisi yang kedap gitu. Dan tujuannya dengan pengepakan ini tentunya untuk melindungi ya agar Simplicia tidak rusak ya, tidak terpapar oleh cahaya dari luar, tidak terkena air dan tidak terkena air, angin ya, segala macam apapun itu yang ada di faktor lingkungan ya. Sehingga mutunya tetap terjaga dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, kemudian Simplicia bungkusnya ini ditutup rapat ya, disimpan di tempat yang kering, tidak lembab dan terhindar dari paparan matahari secara langsung. Nah, agar tidak tertukar dengan Simplicia yang lain, maka perlu dilakukan pengepakan yang itu ada labelnya ya. Jadi label ini penting sekali. Jadi label ini isinya nama Simplicianya apa, tanamannya apa, nama latinnya apa, khasiatnya apa, dan siapa yang bikin, dan tanggal berapa proses pembuatannya. Itu harus lengkap. Ya, jadi nanti ada penjelasan terkait itu untuk label dari setiap Simplicia yang kalian buat itu harus jelas keterangannya ya. Jangan sampai nanti kalian sendiri bingung menentukan ini Simplicia apa ya. Apalagi kalau daun. Daun itu kan kalau udah kering hampir semuanya sama ya. Ya hanya beberapa tanaman aja yang memiliki karakteristik daunnya beda, mungkin lebih tebal, lebih tipis, lebih besar, lebih kecil. Tapi kalau yang punya ukuran-ukuran yang sama itu pasti saya yakin sulit kalian membedakan. Mana daun jambu, mana daun daun akasia, mana daun jati, non lain. Apalagi kalau sudah terpotong-potong, waduh, udah susah membedakannya ya. Makanya penting sekali untuk memberikan label ya dalam setiap kemasan yang diberikan. Oke, kemudian ini contoh ya produk Simplicia. Ternyata ini dari Simplicia aja itu sudah menghasilkan cuan ini ya. Sekedar Simplicia padahal yang sesuatu yang sifatnya sederhana, belum ada pengolahan lebih lanjut ya, cukup dikeringkan saja ya. Ini satunya contoh serbuk temulawak ya yang sudah diperjualbelikan. Ini ada bunga telang ya, dibuat teh. Jadi kalau orang ingin buat teh telang itu cukup
menyeduh 1-2 dari bunga ini yang sudah kering ya, nanti lama-kelamaan dia akan memberikan warna yang artinya semua sari-sarinya sudah larut di dalam air tersebut sebagai pelarutnya, dan itu bisa kita minum ya, dan kita merasakan khasiatnya. Ada juga Simplicia kunyit ya, sudah dalam bentuk bubuknya. Nah, itu ya. Jadi semoga ini bisa menginspirasi kalian ya. Ya, kalau memang belum di marketkan secara besar ya, paling nggak untuk diri sendiri aja dulu ya. Sesuatu yang bisa kita konsumsi sehari-hari tanpa harus beli kan begitu. Atau syukur-syukur kalau kalian sudah tahu cara buat teh celup itu ya, tehnya mungkin diganti dengan teh elang ya. Tinggal itu dibentuk serbuk, diberikan wadah untuk tehnya itu ya, pot punch-nya itu, kemudian dimasukkan di situ ya, sudah tinggal menyeduh kapan kita butuh, tidak perlu menyaring kan. Tapi kalau untuk diseduh langsung kan perlu disaring dulu. Ya itu teknis aja sih ya, tergantung dari bagaimana nyamannya kalian. Tapi kalau mau dikembangkan sebagai usaha tertentu bagus banget ini ya. Jangan sampai nanti pecinta Simplicia atau pecinta bahan alam itu justru malah bukan dari orang farmasi. Aduh, itu sangat gimana gitu ya. Orang yang justru bidangnya malah nggak tertarik, justru bidangnya malah nggak mau menunjukkan kepandaiannya ya dalam membuat Simplicia. Justru malah orang-orang yang bukan farmasi yang lihai membuat Simplicia. Ya, bukan hal yang tidak boleh ya boleh-boleh saja. Toh kan buat Simplicia itu kan hal yang mudah sebetulnya. Tapi harus tahu caranya. Ya. Oke, nah sekarang saya masuk ke kelompok praktikum kita nanti. Jadi praktikum ini nanti akan dilaksanakan secara daring, artinya silahkan nanti mahasiswa membentuk kelompok ya, yang itu dikerjakan secara mandiri kelompoknya, tidak perlu datang ke kampus, tapi nanti yang perlu datang ke kampus kalau Simplicia-nya itu sudah jadi baru nanti dikumpulkan ya. Tapi yang jelas setiap proses pembuatan Simplicia tidak boleh ada yang terlewatkan satupun. Makanya pentingnya dokumentasi ya. Dari satu angkatan 2024 yang mengambil praktikum farmakognosi itu kelas khusus 2024 ya. Itu silahkan nanti dibagi menjadi 12 kelompok ya, sejumlah yang mengambil mata kuliah farmakognosi dibagi 12 kelompok ya. 6 kelompok pertama ya ini. Jadi kelompok 1 itu nanti silahkan membuat Simplicia dari kunyit. Kelompok 2 membuat Simplicia dari daun mint. Kelompok 3 membuat Simplicia dari serai. Kelompok 4 itu dari kulit pisang kepok ya, kulit pisang kepok. Kelompok 5 sebentar. Oke, untuk pembagian kelompoknya ya. Jadi ini ada 12 kelompok nanti, 6 kelompok pertama ya, kelompok 1 itu kunyit, kelompok 2 itu daun mint, kelompok 3 itu serai ya, kelompok 4 kulit pisang kepok ya, kelompok 5 jahe, kelompok 6 ini masih saya tulis daun ya, nanti menyusul karena saya masih mempertimbangkan kira-kira daun apa nanti diinfokan ya. Yang penting nanti untuk sampelnya dari daun ya, untuk jenisnya apa nanti saya tambahkan. Kelompok 7 sampai kelompok 12 itu mengulangi yang pertama ya, jadi nanti sama sampelnya, tapi tetap jadi kelompok yang terpisah ya. Kelompok 7 itu kunyit ya, kelompok 8 daun mint, kelompok 9 itu serai, kelompok 10 kulit pisang kepok ya, kelompok 11 jahe, kelompok 12 itu daun. Nanti daunnya apa untuk kelompok 6 sama kelompok 12 itu diinfokan. Jadi nanti silahkan saya minta kepada si pennya ya untuk membuat pembagian kelompok ini. Yang jelas pembagian kelompok tidak boleh timpang, paling tidak 11-12 ya dari jumlah total yang sama. Jadi jangan sampai nanti
kelompok 1 3 orang, kelompok 2 ada 5 orang, itu jauh banget. Paling enggak selisih itu 1 ya, misalkan kelompok 1 4, kelompok 2 5 itu masih boleh. Tapi kalau sampai lebih dari 1 orang itu coba nanti dipertimbangkan ya. Artinya jangan sampai ada ketimpangan dari jumlah kelompoknya masing-masing ya. Ini harus ditentukan secepat mungkin, sesegera mungkin karena langsung bergerak dalam 2 pekan ini. Ya, jadi 2 pekan ini kalian proyeknya untuk praktikum ininya bisa menyelesaikan untuk pembuatan Simplisia ya. Oke, kemudian untuk ketentuan praktikum ya. Kalau untuk jenis tanaman sudah ditentukan tadi ya, tinggal beberapa kelompok tadi yang belum, nanti saya coba tambahkan. Untuk tanaman itu harus kalian cari sesuai dengan yang ditentukan tersebut ya. Tidak boleh berbeda jenis dari yang sudah ditentukan ya. Jadi kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa sampai terakhir gitu. Nah, melakukan proses pembuatan Simplisia ya. Jadi tahapannya tadi sudah dijelaskan ya, step by step-nya, apa saja yang perlu dilakukan, dokumentasi jangan lupa ya, jangan sampai ada yang tidak dilakukan. Kalau sampai ada yang tidak dilakukan berarti harus diulang. Ya, makanya harus hati-hati dalam proses pendokumentasian. Ya, meskipun itu dilakukan, tapi kalau nggak dokumentasinya, gimana saya akan percaya? Misalkan tahap sortasi basah, tapi kalian nggak ada dokumentasinya. Gimana saya percaya kalau kalian melakukan sortasi basah tersebut? Ya, jadi harus jelas dari pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pengeringan, perajangan, pengeringan dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian selain dokumentasi secara detail dan bertahap, tentunya nanti harus kalian berikan keterangan setiap dokumentasi tersebut ya. Jangan sampai nanti hanya menampilkan foto-foto tapi nggak tahu itu maknanya apa, maksudnya apa ya. Nah, untuk penyiapan bahan baku itu kan otomatis dari bahan segar ya, yang memang belum dikeringkan ya. Kalau pengeringan tugas kalian, jangan sampai nanti kalian mau terima beresnya beli yang sudah jadi, akhirnya kalian tidak mendapatkan dokumentasi cara pembuatan simplisianya ya. Jadi harus kalian atau kelompok kalian yang praktikum ya kan, ini kan praktikum ya, bukan untuk mencari yang sudah jadi itu. Nah, bahan baku yang masih segar ini saya tentukan ya. Kalau yang sampelnya daun, karena mengingat kalau daun itu kan jumlahnya banyak ya, itu cukup jumlahnya banyak dan ukurannya kan lebih kecil. Itu ukurannya tentunya akan menentukan kapasitasnya. Jadi saya batasin kalau untuk yang sampel daun itu cukup 1 kilo saja ya, minimal ya, minimalnya 1 kilo. Kemudian untuk yang lainnya seperti serai, seperti apa namanya tadi kunyit atau jahe itu minimalnya lah 2 kilo. Karena sebetulnya dalam hal ini kan butuh ini ya, kapasitasnya dia lebih padat gitu ya dibandingkan dengan daun gitu. Nah, setelah kalian siapkan sampelnya ya, lalu kalian silahkan lakukan proses pembuatan simplisia dari step by step-nya itu. Kemudian setelah kering ya, benar-benar kering ya, itu dilakukan pengemasan ya sekaligus pelabelan. Ya, pelabelan ini yang tadi keterangannya yang harus diisikan apa aja, nama simplisia. Jadi silakan kalian membuat atau memberikan nama dari simplisia yang kalian buat. Lihat terlebih dahulu bagian apa yang diambil, apakah itu dari daun, apakah itu dari rizom, apakah itu dari yang lain-lainnya. Karena itu menentukan untuk nama simplisianya ya. Kemudian nama simplisia, nama Latin dan nama lokal jangan lupa. Nama lokal yang mungkin biasa masyarakat nyebutnya itu apa? Khasiat ya, silakan cari khasiat dari tanaman tersebut untuk apa saja dan jangan lupa cantumkan nama anggota kelompoknya
ya di kemasan tersebut. Semakin kreatif kalian semakin bagus ya. Kemasan itu sifatnya itu menentukan improvisasi dari kalian ya. Apakah cukup dimasukkan ke dalam plastik yang ukuran 1 kilo misalkan, atau mungkin kalian mau nyari kemasan yang biasa lebih kekinian, itu boleh karena itu mempengaruhi dari kualitas yang kalian buat ya. Nah, kemudian setelah itu buat PPT atau materi PPT untuk dipresentasikan ya. Dan ini waktu yang saya berikan itu 2 pekan ya, meskipun pekan depan sudah materinya beda lagi, tapi nggak apa-apa, terus berlanjut saja ya. Karena ini mandiri ya, artinya dalam 2 pekan ini silakan kalian membuat Simplisia itu sebaik mungkin dan sekaligus menyiapkan materi yang akan dipresentasiin ya. Makanya saran saya 2 pekan ini ya jangan menunggu 3 hari sebelum deadline ya, karena nanti kalian akan kesulitan. Ya kalau musim panas, kalau musim hujan. Nah ini mumpung musim panas, artinya kalian manfaatkan untuk proses pengeringan. Apalagi buatnya cuma 1 malam, itu jelas tidak mungkin jadi ya, karena Simplisia itu memang harus benar-benar kering, tidak boleh masih basah. Ya. Kemudian dipresentasikan ya nanti setelah 2 pekan, dan untuk pembuatan laporannya cukup dari PPT itu saja ya kalau untuk yang daring, kecuali kalau luring memang harus ada laporannya sesuai dengan formatnya ya. Nah, apa saja yang perlu dituliskan dalam PPT ya, ini ketentuan PPT-nya. Jadi nanti kalau untuk desain PPT-nya mau dibuat apa, bentuk apa, gambarnya apa, yang jelas jangan sampai itu merusak kualitas dari materi ya. Pilih yang tidak begitu ramai, pilih yang tidak begitu alay gitu ya, yang memang biasa digunakan untuk presentasi mahasiswa ya. Slide pertama itu isinya ya, logo Akfar jangan lupa sebagai tempat kalian kuliah ya, taruh di ujung atas, kanan kiri boleh, tengah boleh ya, pokoknya ada logonya. Kemudian kasih keterangan mata kuliahnya apa di situ. Ini ibaratnya seperti covernya lah ya. Mata kuliah praktikum farmakognosi gitu ya. Judulnya apa? Pembuatan Simplisia dari tanaman. Nah, tanaman ini tergantung dari bahan baku yang sudah ditetapkan tadi. Apakah kunyit, kalau kunyit kan berarti pembuatan Simplisia dari tanaman kunyit. Kalau dari jahe berarti pembuatan Simplisia dari tanaman jahe dan seterusnya sesuai dengan pembagian kelompoknya. Kemudian di bawahnya setelah judul tadi baru tulis kelompok berapa, nama anggotanya siapa aja. Tadi itu kan kelompoknya berurut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Jadi tidak akan ada nomor kelompok yang double ya, meskipun kelompok 1 sama kelompok 7 sama, tapi tetap 1 itu kelompok 1, 7 tetap kelompok 7 meskipun bahannya sama ya. Jadi tidak akan tertukar antara kelompok 1 dengan kelompok yang lain. Karena ini penting sekali, kelompok ini penamaannya tidak boleh tertukar karena untuk penilaian nanti. Jadi nanti audiens akan diberikan form melalui link ya. Nanti dituliskan kelompok berapa yang dinilai. Jadi jangan sampai nanti yang dinilai kelompok 1 ternyata yang presentasi kelompok 7. Nah, itu kebalik ya. Atau mungkin yang dipresentasiin kelompok 1 tapi yang dinilai malah kelompok 7 karena sama-sama bahan bakunya dari sampel tersebut. Tapi harus dilihat benar itu kelompok berapa. Tidak boleh tertukar. Karena nanti masuk ke sayanya itu diperuntukkan untuk kelompok tersebut gitu ya. Walaupun sebenarnya itu salah ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Kemudian untuk slide 2-nya ya, tentang identifikasi tanaman yang akan kalian buat simplisianya. Jadi tulis nama tanamannya apa ya, nama latinnya apa, nama lokal, nama simplisianya apa, kemudian kalian jelaskan karakteristik morfologi tanaman, silakan kalian cari di Google atau di referensi lain ya. Morfologi dari kunyit misalkan memiliki daun yang seperti apa, batang yang seperti apa, hidup di tempat yang bagaimana. Ini setidaknya bukan sesuatu yang harus dibuat bertele-tele ya. Padat, jelas, dan itu tidak bertele-tele. Jadi singkat, padat, dan jelas gitu ya. Kemudian cantumkan gambar tanamannya. Nah, ini boleh googling ya kalau memang kalian sulit menemukan tanaman langsung di pekarangan rumah atau di dekat rumah, boleh googling saja ya kalau untuk tanamannya.
Nah, kemudian tanaman itu sifatnya harus secara menyeluruh ya. Jadi yang kalian tampilkan tidak cuma gambar dari sampelnya. Kalau misalkan sampelnya kunyit, cuma kunyitnya aja yang ditampilin di gambar, enggak. Tapi harus mencakup seluruh morfologi dari tanaman itu, dari daunnya, dari batangnya, dari akarnya. Ya memang itu bisa mendeskripsikan dari morfologinya, dari apa yang sudah kalian jelaskan di karakteristik morfologi. Ya, itu untuk slide 2. Bu, gimana Bu kalau slide 2 ini ternyata nggak cukup, menurut saya itu masih terlalu padat. Ya boleh menambah slide selanjutnya, tapi hanya untuk melengkapi dari slide 2. Artinya slide berikutnya tetap harus menjelaskan sesuai ketentuan. Jadi setelah slide kedua selesai, baru slide ketiga atau seterusnya sesuai dengan kebutuhan kalian, mau slide keberapa boleh, yang penting jangan bertele-tele ya, sesuai dengan poin-poin yang sudah ditentukan. Slide 3 ini menjelaskan tentang kandungan kimia tanaman tersebut. Kunyit, kandungan kimianya apa saja? Googling ya, cari di referensi kandungan metabolis sekunder dari kunyit itu apa aja. Kemudian manfaat untuk kesehatan itu apa? Dari serai tadi manfaatnya untuk apa, daun mint untuk apa, kemudian kunyit untuk apa, kemudian jahe untuk apa, dan sebagainya. Jadi cari di referensi ya. Kemudian slide 4, nah ini sudah masuk ke bagaimana cara kalian praktikum. Ya, jadi tahap dan cara pembuatan Simplicia. Dari awal sampai akhir, sampai benar-benar itu dihasilkan Simplicia kering yang sudah di packaging ya, sudah dikemas dan sudah ada labelnya gitu ya, sesuai dengan penjelasan saya tadi. Kemudian cantumkan gambar di setiap tahapnya. Misalkan satu penyiapan bahan baku. Nah, kalian cari gambar foto penyiapan bahan baku, ambil yang sebaik mungkin ya, agar semuanya bisa melihat bagaimana cara kalian menyiapkan bahan baku. Tuh. Makanya jangan sampai salah tahapnya dan gambarnya. Nanti tahapnya penyiapan bahan baku, gambarnya pengeringan. Nah, nggak nyambung, ya harus nyambung. Kalau pengeringan ya berarti gambarnya pengeringan dan seterusnya. Ya. Nah, slide 5 ini dokumentasi untuk Simplicia yang sudah dikemas. Jadi punya kalian difoto sebagus mungkin ya, seperti iklan tadi itu yang saya tampilkan contoh yang sudah komersial tadi gitu ya. Itu dengan segala bentuk kemasannya, labelnya itu terbaca gitu ya dengan foto tersebut. Jangan sampai nanti tidak terbaca dan tidak tahu dan tidak jelas ya itu tuh Simplicia apa gitu. Nah, itu ya, jadi setidaknya ini menjadi arahan untuk kalian bisa praktikum secara mandiri ya, karena ini menjadi penilaian tersendiri nantinya pada saat kalian presentasi untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian praktikumkan kan begitu ya. Jangan sampai nanti saya tidak percaya kalian melakukan itu gara-gara tidak ada dokumentasi. Atau kalian sebetulnya tidak melakukan tapi seolah-olah melakukan dengan cara mengambil dokumentasi dari orang lain. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya, karena saya bilang seperti ini ada ceritanya seperti itu ya. Tidak melakukan tapi mengambil dari gambar di Google. Nah, mungkin dipikir dosennya tidak mencari juga di Google gitu ya. Dilalahnya saya pas mencari tentang itu kok muncul gambar yang sama. Saya pikir orang tersebut memang dia sudah menulis ya, menulis yang itu diposting di sosmed misalkan. Tapi ternyata setelah saya klik itu milik orang lain ya, bukan milik orang tersebut yang mempresentasikan gitu ya. Setelah saya buktikan ternyata itu bukan gambarnya, nah ini menjadi hal yang sangat miris ya, jangan sampai di antara kita ada yang melakukan hal yang sama, karena ini menjadi hal yang tidak mesti harus dilakukan ya, karena kan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simple, yang penting kalian itu mau melakukan itu dengan tujuan belajar.
Tapi kalau kalian sudah merasa cukup dengan apa yang kalian miliki, tidak mengosongkan tekonya terlebih dahulu, sudah menganggap airnya penuh, ya tentu sudah ogah-ogahan gitu ya. Tapi kalau kita mau belajar dan artinya ini sudah menjadi kewajiban sebagai mahasiswa, tentu tidak ada rasa-rasa yang itu tadi ya. Tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Oke, itu ya. Jadi silakan nanti per angkatan ini 2024 itu bisa mengisi ya, mengisi dari list nama-nama di sini. Nanti ini saya berikan ya tabelnya untuk bisa kalian lengkapi. Sekaligus saya mau mencari untuk yang daun untuk kelompok 6 ini ya, untuk bisa dipersiapkan. Yang jelas selama sampel itu bisa diambil sendiri, silahkan diambil sendiri. Tetapi kalau memang harus beli, silahkan ya. Tapi bukan yang sudah kering, ya. Bukan yang sudah kering atau bukan yang sudah dalam bentuk simplisia jadi. Nah, buat apa? Kan karena kalian ingin membuat simplisia kering gitu kan. Artinya dalam hal ini kalau memang sulit mencari yang memang tinggal metik atau tinggal mengambil, silahkan saya bebaskan untuk bisa membeli kalau memang harus membeli ya. Tetapi bukan yang simplisia kering, tapi masih bahan baku segar. Misal jahe ya. Kalau memang kalian tidak ada yang punya pohon jahe dan apalagi tanaman jahe yang sebanyak itu ya, yang sesuai dengan kebutuhan, boleh kalian beli, tetapi bukan dalam bentuk simplisia kering, tapi masih basah dan itu harus kalian buat simplisianya ya. Oke, mungkin ini penjelasan saya terkait persiapan praktikum sekaligus materi untuk praktikum yang pertama, yakni pembuatan simplisia. Dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Bu, izin bertanya. Ya, bagaimana? Izin bertanya, Bu. Tasya Aliantina. Silakan. Ini untuk tanaman yang dipotong-potong itu ada ketentuan ketebalannya nggak, Bu, untuk pemotongannya? Iya, sebetulnya kan tujuan pemotongan itu kan supaya cepat kering ya. Kalau dari saya sih sebetulnya tidak ada aturan itu. Tapi yang jelas kalian gimana caranya agar tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal. Kalau terlalu tipis kan otomatis akan mudah rusak tuh, koyak dia ya, hancur lah bahasanya. Tapi kalau terlalu tebal tentunya ya sama aja kayak kita lama ngeringinnya ya. Tapi dalam hal ini kayak kalian bikin apa itu namanya motong-motong sayuran di rumah itu sebenarnya cukup ya. Apalagi kalau itu dalam bentuk daun. Sebenarnya daun itu kalau sudah ukurannya kecil nggak perlu dipotong-potong lagi. Apalagi daun mint. Daun mint itu nggak perlu dipotong-potong lagi ya. Kalau batang sereh ya itu masih bisa dipotong-potong seperti kalian bikin sayur di rumah itu kalau yang dipotong-potong ya sama seperti itu. Yang penting jangan sampai hancur atau mungkin ketebelan dan akhirnya memperlama proses pengeringan ya. Permisi, mau tanya untuk menentukan kualitas produk Simplisia itu bagus atau tidaknya itu apakah ada pengukuran tersendiri Bu untuk kualitas produk gitu? Ya, ada. Nanti setelah kalian bikin simplisianya ya, itu nanti di lab kita akan lakukan evaluasi ya untuk menentukan apakah simplisia itu sudah dinyatakan memenuhi syarat atau tidak. Itu tapi tidak bisa kita lakukan mandiri di masing-masing mahasiswa ya, karena kan pasti butuh alat. Kalau untuk pembuatan simplisia, insya Allah masih bisa kalian lakukan dengan alat yang seadanya di rumah ya, dengan segala kebutuhan yang diperlukan. Tapi kalau untuk evaluasi tetap nanti harus dilaksanakan di lab karena kita butuh alat-alat khusus dan bahan-bahan yang sekiranya itu untuk pemeriksaan mutunya gitu ya. Jadi untuk praktikum secara mandiri ini
outputnya itu adalah Simplisia ya, cukup simplis saja, yang penting dalam kondisi yang kering ya. Untuk nanti hasilnya seperti apa nanti lebih lanjut itu pada saat praktikum untuk melihat ya apakah sudah memenuhi syarat atau belum gitu. Ibu izin bertanya Bu atas nama Gita Aprilia Bu. Oke, silakan. Untuk proses pengerjaan praktikumnya itu satu kelompok hanya dilakukan hanya untuk satu orang atau semua kelompok ya Bu? Gimana suaranya terputus-putus? Untuk proses pengerjaan Simplisianya, apakah dikerjakan semua orang atau perwakilan hanya satu orang ya Bu? Ya, ini kan sebetulnya yang membedakan itu hanya tempatnya ya. Kalau praktikum kan lumrahnya memang di lab dilakukan secara kelompok gitu kan. Nah, hanya pindah tempat saja. Artinya tetap walaupun tidak dilakukan di lab, tetap itu dilakukan secara kelompok. Teknisnya itu diserahkan kelompoknya masing-masing. Kan kalian pasti ada ini ya pembagian tugas ya. Sekiranya itu tidak perlu disampaikan. Oh, ini saya ngelakuin ini, sekarang ngelakuin ini, itu kelompok kalian aja yang menentukan. Yang jelas setiap kelompok, setiap orang dalam kelompok itu harus mendapatkan tugas yang jelas. Ya, misalkan si A itu bertugas mencari bahan baku, ya tidak mesti harus yang melakukan proses pencucian segala macam itu adalah si A, itu boleh gantian si B. Atau dibagi kelompok kecil lagi di dalam kelompok itu juga boleh ya. Jadi ini pembagian tugas saja. Jadi boleh, yang jelas jangan sampai tidak berperan atau tidak melakukan apa-apa. Dan itu harus kesepakatan kelompok ya, jangan sampai hanya semau-mau kita gitu kan. Didiskusikan saja siapa yang menyiapkan sampel, siapa yang mau dokumentasi segala macamnya. Makanya sebenarnya untuk pembagian kelompok ini kalau memang bisa disiasati kelompok-kelompok yang orang-orangnya bisa hadir dalam tempat yang ditentukan ya tanpa harus menempuh jarak yang jauh ya diperbolehkan ya. Makanya saya serahkan kepada kalian itu karena saya nggak tahu kalau si A si B ini posisinya di mana gitu ya. Ini kan kalian yang tahu. Makanya saya tidak bisa menentukan apakah bisa dalam satu kelompok atau tidak. Silakan didiskusikan aja ya. Efektifnya sih memang bisa dalam satu tempat ya, janjian gitulah bahasanya ya untuk bisa membuat itu. Tapi kalau memang tidak ya berarti gimana caranya kalian membagi part-part itu sehingga bisa jadi Simplisia gitu ya. Ibu izin bertanya Bu, Anissa Sahara. Iya, silakan. Ibu, itu kan nanti dibikin jadi pouch gitu kan. Itu ada ketentuan isinya berapa gram atau berapa miligram gitu Bu? Oke, sesuai dengan Simplisia yang kalian hasilkan. Itu kira-kira mau dibikin berapa bagian gitu ya. Pokoknya kalau masalah kemasan saya ingin lihat kreativitas dari kalian. Kalau misalkan hasilnya 1 kilo, kalian nyari ponsnya 1 kilo ya juga nggak apa-apa gitu ya. Atau mau kalian part-part misalkan seperempat juga boleh ya. Yang jelas nanti pelabelannya sama ya, jangan sampai nanti satu dilabelin satunya enggak. Kalau mau hemat ya satu wadah saja tapi bisa memasukkan itu semua. Tapi kalau memang wadahnya kurang ya jangan dipaksakan, artinya bisa dibagi beberapa wadah begitu. Ibu izin bertanya Bu. Silakan. Asmara, untuk pengeringan ini ada batas waktunya nggak Bu? Atau ada ketentuan berapa jam atau berapa harinya gitu? Iya, ini gambaran saja ya, gambaran saja. Sebenarnya nanti kalian bisa melihat secara realnya ya kalian sendiri. Karena yang jelas nanti untuk melihat keringnya suatu bahan itu sangat ditentukan bobot ya, bobot dari Simplisia tersebut. Syukur-syukur kalau memang kalian punya timbangan, nah, kalau cukup timbangan yang ada di rumah kalau memang punya, nanti dibandingkan ya berat basahnya berapa, misalkan berat basahnya 1 kilo gitu ya. Nanti berat keringnya jadi berapa. Nah, nanti penurunan kadar air itu ya yang menguap bersama dengan pengeringan itu tadi berapa persen
gitu ya. Artinya dalam hal ini sangat menentukan ya, sudah berapa persen air atau senyawa lain yang mungkin itu dalam bentuk air itu menguap gitu ya. Karena diharapkan di sini memang Simplicia itu tidak banyak kandungan airnya sehingga akan lebih ringan dan akan memudahkan dalam proses pengemasan ya, dan tahan lama gitu ya, awet lah bahasanya, karena tidak ada proses enzimatik itu tadi, sehingga akan terhindar dari paparan mikroba, paparan jamur atau apapun itu yang bisa merusak kualitas dari Simplicia begitu. Atau kalau memang mau dirasa belum ini ya, belum yakin, pada saat kapan kalian ada kesempatan ke kampus bisa ditunjukkan kepada saya ya. Artinya Bu ini sudah cukup atau belum, seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ibu izin bertanya. Ibu untuk Ya, silakan. Untuk pemeriksaan visual kalau Simplicia itu udah terkontaminasi atau rusak itu ada nggak ya Bu? Untuk melihat dari pemeriksaan visualnya? Iya, kalau pemeriksaan visualnya mudah ya. Kalau sudah ada tumbuh jamur ya, ada bintik-bintik putih gitu kan, atau mungkin ada lendir atau apapun itu yang menunjukkan ada pertumbuhan mikroba, sudah dipastikan dia terkontaminasi gitu ya. Atau mungkin rusak karena adanya ulat atau apapun itu yang bisa merusak kondisi dari Simplicia, itu dinyatakan tidak layak ya untuk digunakan. Makanya upayakan memang harus dalam kondisi yang kering ya. Kan kalau kalian pernah lihat apa namanya orang-orang itu menjemur apa sih bahan-bahan rempah-rempah segala macam apapun itu kan yang banyak diperjualbelikan kan kurang lebihnya seperti itu. Ya, keringnya misalkan kayak kemiri, kayak merica, kayak ketumbar, itu kan sudah dalam bentuk Simplicia itu, udah kering. Karena kalau aslinya kan bobotnya nggak ringan seperti itu. Ya itu gambaran ya, karena kan nantinya kan kita pengukurannya secara laboratorium itu. Dilihat bobot awal, bobot akhir, kemudian nanti kita bisa mengukur susut pengeringannya ya, kemudian kita bisa mengukur kadar sarinya yang itu untuk menentukan evaluasi dari mutu Simplicia itu. Tapi itu awalannya cukup seperti itu dulu untuk membandingkan ya. Karena kan sulit juga kalian menyiapkan alat-alat yang sekiranya untuk mengukur itu semua kalau nggak ke lab. Jadi paling tidak kalau sudah apa ya kering ya itu sekiranya sudah bisa di packaging kan nggak lama juga nanti pada saat kalian praktikum ke kampus bisa dibawa gitu ya, bisa dikumpulkan nanti bisa saya lihat secara langsung gitu. Oke, ada lagi sebelum saya Bu, tutup? Bu izin bertanya, kalau untuk kelompok ini kan kita masing-masing itu kan beda-beda tempat gitu Bu ya. Kalau misalnya kita nggak bisa berkelompok, misalnya kita mandiri, itu bisa ya Bu ya? Ya, kalau memang itu menjadi hal yang sangat sulit banget dan tidak mudah untuk dilakukan ketemu, walaupun cuma sekali atau 2 kali, ya saya kembalikan lagi ya, kalau memang mau dibuat secara mandiri boleh, ya. Tapi tetap nanti, proses, apa itu, awal sampai akhir tetap sama, yang dilakukan oleh kelompok ya, bedanya, sendiri, seperti itu. Ibu izin bertanya, Silakan. ini batas pengumpulannya tanggal berapa ya, Bu? Ya, tadi kan terhitung untuk proses pembuatan Simplicia itu kan 2 pekan ya. Jadi dihitung saja untuk waktunya kurang lebih 2 pekan itu sudah jadi nanti siap untuk dibawa ke kampus. Karena jangan terlalu lama juga kan itu nanti mau dievaluasi. Dan evaluasi kan butuh waktu juga kan untuk kita praktikum selanjutnya gitu. Jadi bahan yang akan dievaluasi itu adalah sampel kalian itu yang dibuat Simplicia. Nah, ini memanfaatkan momen pada saat panas itu ya kalian bisa upayakan ya untuk bisa membuat Simplicia itu ya. Atau kalau misalkan mau dibuat di tempat yang berbeda juga boleh, nanti dikumpulkan jadi satu ya kalau memang sulit misalkan si A, si B, si C
punya sampel yang sama ya, silakan dikeringkan di tempat masing-masing, didokumentasikan bagaimana cara penyiapan bahan bakunya, bagaimana cara pencuciannya, begitu ya. Atau mau dijadiin satu pada saat sesi dari awal itu juga boleh ya. Bisa kalian lakukan seperti itu. Ibu izin bertanya, Silakan. untuk pengepakan itu ada ketentuan khususnya nggak, Bu? Pengepakan ininya, Simplisia. Ya, sebetulnya dari Simplis yang sudah kalian buat itu kan sudah bisa langsung tuh diwadahin, cari wadah yang memang sudah khusus tuh ya dari plastik yang memang untuk kemasan yang saya contohkan tadi itu kan beberapa kemasan yang diperjualbelikan ya, wadah-wadahnya itu ada yang plastik biasa seperti ini ya, yang ada klipnya, ini kan sudah banyak tuh dijual. Ya kalau memang sulit untuk yang sudah desain-desain seperti ini ya nggak perlu dipaksakan ya, cukup seperti ini aja dan diberikan label. Nah, label itu tadi isinya sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan ya. Jadi ada nama simplisianya apa, nama latinnya apa, nama lokal, khasiatnya untuk apa, dan anggota kelompoknya siapa saja. Itu silahkan ditulis di situ, lalu ditempel di sini ya sebagai label ya untuk kemasan tersebut. Kemasan bebas, mau kemasan toples boleh, plastik boleh ya. Yang penting jangan kresek hitam aja ya. Nanti dikira sampah kalau kresek hitam. Pokoknya yang transparan atau yang bentuk warna yang sekiranya itu tahu itu untuk wadah Simplisia. Oke, baik Bu. Terima kasih. Oke. Bu, izin bertanya. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Kan misalnya kalau kita ngejemur Simplisia kan kalau lagi panas-panas tiba-tiba hujan itu kan kalau kena air hujan itu otomatis bakal berjamur ya Bu. Itu boleh nggak kita panasin di lewat oven gitu Bu? Ya, pengeringan itu boleh dilakukan berbagai cara ya. Dijemur sinar matahari boleh, di oven boleh. Tapi dengan catatan kalau di oven itu suhunya tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius. Diatur harus di bawah 60. Kenapa? Karena suhu panas itu terutama kalau yang memang itu kandungan metabolit sekunder yang tidak tahan panas ya, misalkan yang sifatnya sebagai antioksidan atau dia berupa minyak atsiri itu sangat mudah rusak atau menguap ya bahasanya ketika panasnya terlalu berlebihan. Jadi upayakan kalau memang mau di oven boleh tapi di bawah suhu 60 derajat Celcius seperti itu. Nah, misalkan kayak kulit pisang kepok tuh. Nah, itu kan tebel lumayan tebel kan. Jadi kalian bisa iris tipis-tipis lagi, kok bisa dibagi dua itu si kulit pisangnya itu agar lebih mudah untuk dikeringkan begitu. Jadi biasanya kalau untuk yang ukurannya tebel itu kan lebih lembab ya. Kalau lama-lama nanti bisa jamuran lah bahasanya seperti itu. Boleh di oven boleh, tapi catatannya itu tadi tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius. Baik Bu. Oke, cukup ya, karena waktunya sudah pukul 4, sudah habis ya untuk sesi praktikum daring kita. Semoga ini bisa dijadikan pengetahuan yang bisa kalian pelajari secara mandiri. Dan saya sih tidak menutup menutup komunikasi kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu dipastikan itu boleh ya. Artinya karena saya ya terutama tidak bisa melihat langsung, kalau memang kalian butuh arahan atau butuh informasi ini bagaimana Bu, ini sudah benar atau belum Bu, itu boleh ya. Jangan sampai nanti sudah jadi, sudah mau presentasi atau sudah mengumpulin ternyata salah. Itu kan mengulangnya banyak banget tuh tahapannya ya. Paling tidak kalau dari awal sudah tahu keliru itu lebih cepat untuk diperbaiki gitu ya. Oke, ya satu lagi saya mungkin mau checking untuk peserta mahasiswa yang ngambil mata kuliah praktik farmakologi ya, karena ini belum dilakukan. Ini saya ceknya di Siakat ya.
Oke, yang saya panggil namanya ya boleh bilang hadir. Ya Allah. Baik, yang pertama atas nama Lydia Mayasari ada? Ini Lydia Mayasari angkatan 2022 ini. Ada tidak 2022 Lydia Mayasari? Adanya Lydia Aldi ini 2024 ya. Kok tidak ada ini? Harusnya hadir ini. Ini kalian sipennya ada yang komunikasi nggak dengan yang mengulang? Sipennya siapa ini? Saya, Bu. Ya, yang atas nama Lydia Mayasari nanya-nanya nggak tentang praktik farmakognosi? Enggak, Bu, nggak ada pertanyaan dia. Ngechat juga nggak ada. Nah itu ya, padahal saya sudah menyampaikan kalau yang mengulang itu harus aktif bertanya pada si pet, karena kan sudah beda angkatan, karena sangat sulit ya, sudah tidak satu grup, tentu akan banyak ininya, banyak gapnya gitu. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan berarti yang bersangkutan sendiri yang bertanggung jawabkan. Iya, Ibu. Amanda Salsabila, Hadir, Bu. Bilkis, Hadir, Bu. Cika, Hadir, Bu. Desi Nirmala, Hadir, Bu. kemudian Dewi Artika, Hadir, Bu. Diah Mutiara Sari, Hadir. Diah Mutiara Sari, Hadir, Bu. kemudian Dita Eka, Hadir, Bu. Diva, Hadir, Bu. Eka Rizky, Hadir, Bu. Feby, Hadir, Bu. Gita, Hadir, Bu. Imat Akil, Imat Akil ada? Oke, ada di Zoom ya, saya hitung hadir. Indah Dwi, Hadir, Bu. Jessica Intan, Hadir, Bu. Lydia Aldi, Hadir, Bu. MAD Purnomo, Hadir, Bu. Maharani, Hadir, Bu. Muhammad Rizky, Muhammad Rizky ada? Oke, akunnya ada ya. Kemudian Mita Sari, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Nanda, Hadir, Bu. Naswa, Naswa ada? Nida Lutfi, Hadir, Bu. Nur Aisyah, Nur Aisyah ada? Nur Aisyah hadir, Bu. Cuman HP-nya mati tadi. Nurul Hidayah, Hadir, Bu. Nyoman Diana, Hadir, Bu. Putri Asmara, Hadir, Bu. Rahel, Hadir, Bu. Rahmadia, Hadir, Bu. Retno, Hadir, Bu. Revo Mulyani, Hadir, Bu. Reina Monika, Hadir, Bu. Rindi, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Rosa, Hadir, Bu. Sabrina, Hadir, Bu. Selira, Hadir, Bu. Sandy, Septi, Hadir, Bu. Septiana, Hadir, Bu. Tasya, Hadir, Bu. Tia Rahmawati, Hadir, Bu. Triska, Hadir, Bu. Wira, Zaki, Hadir, Bu.
Anissa Sahara, Hadir, Bu. Desi Elia, Ibu Desi Elia tadi hadir, terus barusan tiba-tiba mati handphonenya keluar sendiri. Dwi Setio, Hadir, Bu. Elin, Hadir, Bu. Eni Maria, Hadir, Bu. Via, Iya, hadir, Bu. Lia, Hadir, Bu. Nur Rahman, Hadir, Bu. Retno. Hadir, Bu. Oke, ada yang belum dipanggil? Bu, izin itu Roslina, Bu. Belum masuk. Tidak ada di absen? Siaka? Sudah nyusun KRS belum? Roslina, Bu, Roslina. Iya, maksudnya Roslina sudah. 2401067. Iya, maksudnya sudah mengisi KRS belum? Sudah, Bu. Ya, namanya belum ada di Siakat ya. Coba dicek lagi atau dikonfirmasi. Apa saya yang keselip? Kelihatan nggak di situ? Namanya Roslina ada tidak? Roslina Adanya Rosa. 2401067. Maaf, Bu, sebelumnya kayaknya Kak Roslina bukan yang ngambil kelas reguler ya? Iya, kelas reguler. Praktik farmakologi kelas apa yang mengambil? Kelas khusus, Bu. Khusus, Bu. Khusus, Bu. Coba dicek lagi KRS-nya Roslina. Apakah Roslina ngambil ada mata kuliah praktik farmakologi atau tidak ya? Karena kalau saya lihat juga di jadwal ini yang ngambil Farkok untuk praktik dan teori kelas khusus 2024. Khusus ya, benar ya? Iya, Bu. Coba dilihat lagi ya di KRS-nya, karena di sini nama-nama ini itu sudah berdasarkan KRS di Siakat ya yang sudah disusun gitu. Kecuali kalau memang itu kelas khusus yang memang ngambil tapi belum masuk, kemungkinan salah ngeklik misalkan atau salah menentukan mata kuliah. Tapi kalau sudah tidak mengambil itu ya sudah wajar tidak ada di sini ya, artinya memang tidak ikut di perkuliahan praktik farmakologi. Coba dilihat lagi ya di KRS-nya, kalau memang ada praktiknya coba ditanyain lagi benar nggak penyusunannya. Karena tadi saya lihat di jadwal itu ternyata praktik farmakologi hanya untuk kelas khusus 2024 ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk materi pertama ini. Semoga bisa dikerjakan dengan baik. Kalau ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, silahkan ya. Karena saya tidak menginginkan nanti ketika sudah jadi baru ketahuan salahnya, kan saya tidak bisa ngeliat secara langsung tuh. Nggak apa-apa. Yang jelas dalam hal ini mahasiswa harus rajin untuk membaca ya, dan bisa belajar secara mandiri bagaimana cara pembuatan simplisia. Ya, sebetulnya kalau sudah dibaca sih bukan hal yang sulit ya, karena sebetulnya kita tuh sudah melakukan itu keseharian. Kalian kalau terutama ibu-ibu ya, masak di dapur tuh sebenarnya udah proses pembuatan simplisia. Bedanya dikeringkan. Kalau kita kan dimasak tuh, di sayur gitu ya. Kalau ini dikeringkan. Karena kan nggak mungkin melewatkan tahap penyiapan bahan baku, tahap sortasi kering, sortasi basah ya, tahap pencucian ya. Bedanya kalau waktu di dapur kita langsung dimasak, kalau ini kan dikeringkan dulu ya. Artinya untuk pembuatan simplisia. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan silakan menggali pengetahuan itu tidak harus dari dosen ya, tapi juga dari referensi-referensi yang sekiranya mendukung untuk mata kuliah tersebut. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, nanti untuk pembagian kelompoknya saya sharekan ya, nanti silahkan bisa dilengkapi dari tabelnya. Kalian yang lebih tahu ya sekiranya mana-mana yang bisa dikelompokkan menjadi satu kelompok, mungkin berdasarkan
wilayah gitu ya. Jangan mungkin satunya metro, satunya Pringsewu, itu kasihan juga gitu. Tapi kalau metronya tunggal ya mau nggak mau ya. Tapi kecuali kalau metronya ada 3 ya itu dikelompokkan menjadi 1. Oke, terima kasih dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.